dijadikan satu ruangan. Oke, ini kelas 3, ini kelas 4. Untuk kelas 3 apakah hadir semua? Hadir. Siapa yang tidak hadir? Hadir. Sampai berapa? Ya, semoga disehatkan kembali, besok bisa masuk lagi mengikuti pelajaran ya. Untuk kelas 4, siapa yang sudah masuk? Kenapa Badrul dan Aldo? Dua-duanya sakit? Semoga besok bisa kembali masuk lagi dan bisa belajar kembali. Oke, untuk kelas 3 sekarang belajar tema 3 tentang benda sekitar itu, yaitu bahasa Indonesia. Untuk kelas 4 belajar tema 8 daerah tempat tinggalku, yaitu IPA. Tujuan pembelajarannya untuk kelas 3 yaitu melakukan pengamatan terhadap wujud benda. Itu tujuan pembelajarannya. Yang pertama tentang membaca wacana terkait wujud benda. Yang kedua yaitu melakukan pengamatan terhadap wujud benda. Yang ketiga menjawab pertanyaan berdasarkan pengamatan. Untuk kelas 4 tujuan pembelajarannya yang pertama dengan kegiatan mengamati gambar orang mendorong dan menarik, siswa dapat menyebutkan beragam gaya yang terdapat di lingkungan sekitar. Yang kedua dengan kegiatan mencoba melakukan percobaan gaya tarikan, siswa dapat mengetahui atau menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Sekarang Ibu akan membagi materi untuk kelas 3. Kelas 3 mana kelas 3? Ya, di sini sebelah ini adalah kelas 3. Kelas 3 Ibu bagi ke kelompok ini di depan ini satu apa? Kelompok. Dan yang kedua kelompok 2 dan yang ketiga kelompok 3. Oke. Kelas 3 semuanya ada di buku, tapi Ibu ringkas dijadikan satu materi, ada sudah Ibu ringkas di dalam sini ya. Dipelajarin dulu. Dibaca dan dipelajari materinya. Selanjutnya Ibu akan ke kelas 4 dulu, oke? Oke, yang kelas 4 juga akan membentuk kelompok. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Oke. Yang kelas 3 silakan dibaca dulu ya. Oke. Sekarang Ibu akan menjelaskan materi di kelas 4. Teman dilihat materinya tentang apa? Gaya. Nah, kita tadi akan mempelajari tentang gaya. Apa kira-kira gaya itu? Ayo, materinya apa? Gaya adalah dorongan atau narikan terhadap berubah kecepatan atau berubah laju. Ya. Apa itu gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak, berubah arah, berubah kecepatan atau berubah bentuk. Lalu apa itu gerak? Coba ayo. Terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang berarti maupun menjauhi suatu barang itu dikenai gaya. Ya, gerak adalah perpindahan kedudukan. Ada contoh di sini ada, sebut saja ini ya. Ini ada menarik dan mendorong meja. Contohnya. Lalu bisa dibalik lagi. Ayo, materinya selanjutnya. Apa yang terjadi pada
meja saat didorong oleh Udin? Kira-kira apa yang terjadi? Saat didorong, meja bergerak ke depan atau menjauhi pendorong. Ya, saat didorong, meja bergerak ke depan atau menjauhi pendorong. Lalu apa sebelahnya ketika ditarik oleh Udin? Saat ditarik, meja bergerak ke belakang atau mendekati penariknya. Ya, ketika meja ditarik pasti akan kemana? Ke belakang. Ya, mendekati penarik. Mendorong benda dan apa pengaruhnya? Daya otot pengaruhnya, terdapat perubahan kedudukan meja setelah didorong. Saat mendorong meja tanpa perpindahan posisi mendorong, meja berkali mendorong. Ya, yang terjadi adalah gaya otot pengaruhnya, yaitu terdapat perubahan kedudukan meja ketika didorong. Yaitu karena apa? Ketika meja didorong itu menjadi berubah kedudukannya. Ya kan jadi berubah kan ketika meja didorong? Ya, saat mendorong meja tanpa perpindahan posisi pendorong, meja bergerak menjauhi pendorong. Lalu apa gaya yang digunakan saat menarik benda dan apa pengaruhnya? Saat ditarik tadi pengaruhnya apa? Gaya otot pengaruhnya, terdapat perubahan kedudukan meja setelah ditarik. Saat seorang menarik meja tanpa perpindahan posisi, meja bergerak mendekati orang yang menariknya. Yaitu terdapat perubahan kedudukan meja setelah meja tersebut ditarik. Saat seseorang menarik meja tanpa perpindahan posisi, meja bergerak mendekati orang yang menariknya. Lalu apa pengaruh gaya terhadap gerak benda? Apa yang pertama? Gaya mempengaruhi benda yang menjadi bergerak. Ya, gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Coba contohnya, lihat ada gambarnya. Gambar di atas, apa ini contohnya gambarnya? Ya, ini kan gambar menutup dan membuka pintu ya. Ada seorang anak yang membuka dan menutup pintu. Ini menunjukkan peristiwa pintu terbuka dan pintu menutup. Dengan adanya gaya berupa dorongan dan tarikan, pintu bergerak, membuka dan menutup. Yang kedua, apa lagi? Gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Contohnya apa? Ya, contohnya yaitu peristiwa bus dari maju kemudian berhenti. Pada peristiwa itu, Pak sopir melakukan gaya dengan menginjak rem bus. Oke, dengan gaya yang dilakukan Pak sopir bus menjadi lambat, lalu berhenti. Ketika direm jadi lambat kan lajunya, lalu berhenti. Dan yang ketiga kira-kira apa? Gaya mengaruhi perubahan bentuk benda. Ya, gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda. Di sini apa gambarnya contohnya ini? Membentuk berbagai bentuk dari plastisin. Ya, membentuk berbagai peristiwa, yaitu menunjukkan peristiwa perubahan bentuk plastisin. Di sini ada membentuk plastisin ya. Pada peristiwa itu anak bermain plastisin dengan melakukan gaya membentuk berbagai bentuk dari plastisin. Dengan gaya yang dilakukan, plastisin menjadi berubah Arah gerak benda. Ya, gaya mempengaruhi arah gerak benda. Contohnya apa? Gambar bulat
perubahan arah gerak bola karena gaya yang diberikan pada bola. Pada peristiwa itu, bola dilambungkan ke atas. Di situ ada gambarnya kan, contohnya. Bola dilambungkan ke atas, kemudian bola dipukul ke depan sehingga bola bergerak ke arah depan. Oke, sampai sini sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Oleh karena itu tadi Ibu sudah membentuk kelompok ya. Di situ ada soal, tolong dikerjakan nanti maju ya perwakilan dari kelompoknya. Oke? Oke? Ya, sekarang kerjakan dulu. Ibu mau kembali ke kelas. Ya, halo. Masih ada ya di sini ya? Masih fokus ya? Sudah dipelajari materinya? Ada tentang apa tadi? Benda. Atau wujud benda. Kira-kira apa itu benda? Ya, benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai masalah. Ya, lalu dibuka lagi materinya selanjutnya. Apa itu wujud? Apa? Jika kita membentuk atau membentuk benda, maka akan merasakan bentuk dan wujudnya. Wujud atau wujud benda adalah isi dari suatu benda atau zat. Jika kita menyentuh atau memegang suatu benda, maka akan merasakan bentuk atau wujudnya. Lalu kita lihat materi selanjutnya. Berdasarkan wujudnya, benda dibedakan menjadi berapa? 3. Saja. Benda cair, benda padat, benda cair, dan benda gas. Apa itu benda padat? Ayo apa? Bilang materi. Dibaca. Benda padat adalah benda yang wujudnya padat dan mempunyai bentuk tertentu. Jadinya adalah Benda padat adalah benda yang wujudnya padat dan mempunyai bentuk tertentu. Lalu apa definisinya? bentuk dan volumenya tetap menempati ruang serta memiliki berat. Nah, contohnya apa? Itu ada contohnya apa? Contohnya buku adalah benda padat atau tidak? Ada. Pensil benda padat atau tidak? Ada. Lalu di gambar itu apa lagi? Benda padatnya. Ya, beda. Tas kira-kira benda padat atau tidak? Ada. Alat meja benda padat atau tidak? Ada. Untuk kelas 4, silakan kerjakan dulu soal diskusinya, ya. Oke. Lalu benda selanjutnya benda apa lagi? Benda cair. Apa itu benda cair? Benda cair adalah benda yang memiliki bentuk yang tidak tetap, menyesuaikan bentuk sesuai tempat dan tidak. Ya, benda cair adalah benda yang memiliki bentuk yang tidak menyesuaikan bentuknya sesuai tempat yang disediakannya. Contohnya apa? Contohnya ini merupakan benda apa? Cair. Di dalamnya dia menyesuaikan dengan bentuk benda. Yang selalu berubah sesuai dengan pengetahuannya. Ya, benda gas adalah benda
dalamnya ada angin yang merupakan ya. Kelompok saya ada Guntur, Devi, dan saya akan menyampaikan hasil diskusi kita bertiga. Apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak, berubah arah, berubah kecepatan atau berubah bentuk. Apa yang dimaksud dengan gaya? Jawabannya adalah gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal menyebut juga dikenai gaya. Nomor 3. Sebutkan contoh gaya yang dapat mempercepat dan memperlambat gerakan benda. Mendorong troli. Ketika mendorong troli, kita bisa mempercepat jalannya troli maupun memperlambat gerakannya dengan menggunakan gaya otot. Nomor 4. Sebutkan masing-masing contoh pengaruh gaya terhadap gerak benda. Gaya mengaruhi perubahan bentuk benda. Contoh, kaleng minumannya kosong akan banyak setelah diinjak dengan keras. Plastisin berubah bentuk jika ditekan. Gaya mempengaruhi perubahan arah gerak benda. Contoh, bola pingpong atau bola kaki yang melompat ke arah tembok akan berubah arah setelah membentuk tembok. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk. Oke, kelas 3 sudah siap? Oke, sekarang Ibu minta perwakilan satu dari kelompoknya untuk maju menjawab soal diskusinya. Ayo, Zian, silakan maju. Satu, namanya siapa? Zian. Siapa aja nama kelompoknya? Ya, silakan jawab soal diskusinya. Apa yang dimaksud dengan benda? Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Nomor 2. Apa yang dimaksud dengan wujud benda? Wujud benda adalah isi dari suatu benda atau zat yang kita rasakan bentuk wujudnya berupa bentuk. Contoh, organik, gel, besi, batu, besi, keramik, aluminium. Apakah yang dimaksud benda padat dan diberikan contohnya? Benda padat adalah benda yang wujudkan padat dan mempunyai bentuk tertentu. Ya, tepuk tangan untuk Zian. Atas nama perwakilannya siapa? Talita. Nama kelompoknya siapa aja? Oke, silakan jawab soal diskusinya. Apakah yang dimaksud dengan benda cair yang berikan massa? Benda cair adalah benda yang memiliki bentuk tidak ditentukan bentuk sesuai tempat yang didiami, yang mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih air sabun cenderung disebut cair air. Yang selalu sesuai dengan Oke, tepuk tangan. Materinya yang kita pelajari tadi tentang apa? Yang kelas 3 tentang wujud benda. Kita yang kelas 4 tentang gerak dan gaya. Materi hari ini cukup sampai di sini.
bisa kembali mengajar ya besok, jadinya bisa seperti semula ya, nggak digabung lagi. Oke, cukup sekian dan terima kasih untuk hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.